Habis nonton cuplikan bocor alus Tempo dan perbincangan yang rame di X, aku terus cek website Bumi ATR BPN. Kayak gini nih hasilnya. Kita langsung aja ke Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, terus kita arahkan ke arah laut, dan kita klik, nah ini, hak guna bangunan. Kita klik peta Google, dan ini, laut nih, laut. Dan yang lebih bikin shock lagi nih setelah aku cek Google Earth ya, itu pagar udah ada sejak tahun 2022. Kalau dari citra historis Google Earth, pagar ini tuh udah terpotret satelit sejak Agustus 2022. Kalau ini tangkapan satelit terbaru nih ya, 2024, kita mau lihat lebih dekat nih. Lihat, kalian lihat nggak sih ada kotak-kotak, udah di bidang-bidang, udah di petak-petak, makanya ada sertifikatnya per bidang tanah. Dan apa, sertifikat hak guna bangunannya itu udah terbit sejak 2023. Kalau kata Menteri ATR Nusron Wahid, pemilik hak guna bangunan itu adalah PT Intan Agro Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Kalau kita cari PT Intan Agro Makmur di Google itu nggak ketemu. Tapi kalau kita cari PT Cahaya Inti Sentosa, ini dia. Ternyata PT Cahaya Inti Sentosa itu adalah salah satu perusahaan yang telah diakuisisi oleh pengembang PIK 2. Jadi, siapa bilang pagar laut tidak berhubungan dengan PIK? Bohong. Itu di Rempang menunjukkan bahwa sekarang ini ada persekongkolan antara pengusaha jahat dan tamak dengan apa yang disebut public figure yang ada di legislatif, yang ada di eksekutif, yang ada di yudikatif, bahkan ada yang di Polri dan di TNI. Mereka persekongkolan, dan persekongkolan ini digambarkan oleh Prabowo adalah negara di dalam negara. 送上我们的节日祝福，看看我们的成品吧。我们在印度尼西亚雅加达给大家拜年了，祝大家新春快乐，阖家幸福。Speaker 的观众朋友，大家好！不知不觉，距离年底只剩下3个月了。你们知道这一位置是什么吗？ Apa namanya, iklan penjualan rumah, yang baik itu berbahasa Cina maupun dalam berbahasa Indonesia. Yang itu dalam bahasa Indonesia perempuannya menyatakan bahwa ini aman, ada semua aparat keamanan, ada 3 dari angkatan dan polisi kan. Nah itu video itu ditampilkan sama video yang berbahasa Cina. Ini artinya apa? Ini kawasan diperuntukkan bukan untuk dalam negeri, bukan untuk rakyat Indonesia. Kalau iklannya pakai bahasa Cina, berarti ini dijual mau ke pihak luar. Siapa pihak luarnya? Cina kan berarti kan? Berarti memang mengundang penduduk dari Republik Rakyat Cina. Jadi kita sebut Cina di sini sebagai negara ya, bukan sebagai etnis ya. Jadi kita nggak sebut Tionghoa, tapi Republik Rakyat Cina itu penduduknya diundang ke Indonesia, dibuatkan koloni. Itu ya. Nah, kemudian swasta karena mendapatkan perlindungan, bukan sebetulnya karena sudah membeli, bahasanya itu harus digunakan, sudah membeli perlindungan dari negara, aparatus negara sudah dibeli semua. Aparatus negara inilah kemudian yang bekerja. Jadi kenapa kerusakan proyek ini? Swasta dia bersembunyi di balik aparatus pemerintah, aparatus negara. Aparatus negara inilah kemudian yang menteror, mengkriminalisasi dan mengintimidasi rakyat untuk supaya melepaskan haknya. Karena POSN ini kan membutuhkan lahan. Nah, kalau dalam soal misalnya itu termasuk proyek tol segala macam sebetulnya. Semua. Jadi bukan cuma problem kita ini bukan cuma di PIK 2 sama di di Rempang, tapi semua proyek yang disebut PSN itu mengandung masalah. Setelah menyaksikan berbagai bukti-bukti bahwa Cina ingin menguasai Indonesia, betapa jahatnya rezim yang melakukan kesepakatan persekongkolan dengan negara asing untuk menduduki Indonesia. Rakyat sangat berharap kepada Presiden baru Bapak Prabowo untuk membersihkan antek-antek rezim biadab yang telah membuat persekongkolan dengan Cina untuk menguasai Indonesia. Kelihatan endingnya, Jawa akan terkepung oleh pemukiman Cina di wilayah-wilayah reklamasi, sementara ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke Kalimantan, sehingga Pulau Jawa akan menjadi Singapura kedua. Biadab.